Selamat sore mama-mama sekalian. Selamat sore, Pak. Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk mama-mama sekalian yang pada hari ini sudah hadir bersama dengan saya dalam kegiatan P2K2 kita. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan P2K2 kita tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi pada hari ini juga kita berbicara tentang bagaimana terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana perencanaan keuangan keluarga. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk mama-mama sekalian yang sudah hadir pada kegiatan kita sore hari ini. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan perencanaan keuangan keluarga, saya ingin menanyakan kepada mama-mama sekalian, kira-kira dari lembar kerja yang sudah kita buat pada pertemuan kali lalu, kira-kira mungkin mama-mama mengalami kendala terkait dengan menyusun anggaran keluarga. Mungkin Mama Maria ada jawaban? Iya Pak, sebenarnya kendala yang saya hadapi itu pada saat membuat latihan masih mengalami kesulitan dalam menentukan kebutuhan dan keinginan. Iya. Baik, terima kasih Moe. Jadi memang hasil latihan kita pada pertemuan yang lalu, saya juga melihat bahwa kadang kita masih kesulitan dalam menentukan yang mana yang bisa kita jadikan sebagai kebutuhan, yang mana yang merupakan keinginan yang tidak seharusnya dipenuhi. Jadi hal terpenting dalam penyusunan anggaran keluarga, penyusunan keuangan keluarga, yaitu adalah menyusun atau menentukan yang mana yang merupakan kebutuhan keluarga dan yang mana yang merupakan keinginan. Sehingga perlu kita ingat lagi bahwa yang wajib kita penuhi itu adalah kebutuhan. Jadi kita harus benar-benar melihat yang mana yang menjadi kebutuhan. Sedangkan keinginan itu sifatnya tidak wajib dan bisa kita tidak laksanakan. Sedangkan kalau kebutuhan itu wajib kita anggarkan dalam keuangan keluarga. Dan terima kasih pada Mama Maria yang sudah berbagi pengalaman terkait bagaimana kesulitan yang kita hadapi dalam latihan kali lalu. Jadi yang berikut Mama, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan kali lalu. Jadi terkait dengan langkah-langkah dalam mengisi lembar latihan yaitu terkait dengan menyusun anggaran keluarga yang sudah dibuat pada pertemuan-pertemuan kali lalu terkait dengan penyusunan anggaran. Yang perlu kita ingat yang pertama Mama Mai, jadi yang perlu kita ingat adalah langkah pertamanya yaitu kita menghitung berapa penghasilan dari mama dan bapak selama sebulan, atau mungkin bukan penghasilan per bulan, kita menghitung penghasilan harian. Kira-kira penghasilan bapak dengan mama itu berapa? Itu yang pertama sekali sebelum kita menyusun atau membagikan uang yang kita dapat itu ke dalam kebutuhan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menghitung penghasilan, kita juga membuat catatan terkait dengan kebutuhan keluarga. Kalian bahwa dalam membuat catatan, ketika kita membuat catatan setelah kita mengetahui berapa besarnya uang yang kita dapat, yang perlu diingat adalah pemilahan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi harus diingat bahwa yang menjadi prioritas itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Sehingga anggaran keuangan keluarga itu dapat kita bagi dengan baik sesuai dengan kebutuhan keluarga. Yang terakhir tentang
tentukan besaran kebutuhan anggaran itu tiap item kebutuhan. Kita tentukan misalnya untuk makan selama 1 bulan itu berapa, terus uang sekolah anak, bayar pulsa listrik berapa, bayar iuran air berapa. Nah, setelah kita buat list kebutuhan, baru kita bagi besaran pendapatan kita dengan item-item kegiatan yang sudah kita rencanakan. Lalu Bapak-Bapak sekalian, bagaimana cara untuk mengendalikan anggaran yang telah dibuat sehingga kebutuhan dapat dipenuhi? Mungkin saya ingin berbagi kepada Bapak-Bapak sekalian. Mungkin Bapak belum pernah mendengar terkait dengan cara-cara untuk mengendalikan anggaran yang telah dibuat. Jadi dalam kegiatan kita, dalam kegiatan P2K2, disarankan ada 2 cara untuk mengendalikan anggaran yang telah kita buat. Yang pertama itu menggunakan sistem amplop. Jadi Bapak-Bapak sekalian, semua list kebutuhan yang kita sudah buat itu dibuat dalam bentuk amplop. Misalnya untuk kebutuhan makan selama 1 bulan itu dibuat 1 amplop. Terus untuk keuangan anak sekolah dibuat 1 amplop. Terus untuk iuran listriknya berapa dibuat 1 amplop. Dan untuk iuran airnya dibuat 1 amplop. Lalu uang yang kita dapat itu dimasukkan ke masing-masing amplop sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Itu terkait metode amplop. Tapi sebenarnya metode amplop ini hanya merupakan contoh. Tidak harus kita menggunakan amplop. Bisa kita menggunakan dompet atau juga bisa menggunakan rekening, tetapi rekening yang berbeda-beda untuk setiap kebutuhan. Jadi amplop yang dimaksudkan ini tadi bahwa media penyimpanan supaya kita dapat memilah jumlah uang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga dalam 1 bulan semua kebutuhan keluarga itu dapat terpenuhi. Jadi untuk metode penggunaan amplop ini Bapak-Bapak sekalian, dia hanya berlaku untuk keluarga yang penghasilannya per bulan, penghasilan tetap selama 1 bulan. Itu untuk metode amplop. Sedangkan untuk yang kedua, untuk keluarga yang penghasilannya tidak tetap selama sebulan atau penghasilan harian, itu menggunakan metode catatan kasarian. Catatan kasarian dalam artian bahwa setiap kebutuhan harian itu dicatat, lalu uang yang dihasilkan itu dibagi ke kebutuhan-kebutuhan itu. Itu terkait dengan cara untuk mengendalikan anggaran. Baik. Yang berikut kita coba mendengarkan cerita tentang Ibu Lili. Cerita tentang Ibu Lili pada buku pintar halaman 58 yang saya sudah bagikan tadi. Jadi saya minta Mama Ana sebentar untuk membacakan buku pintar halaman 58. Nanti kita dengar bersama bagaimana kisah Ibu Lili atau bagaimana Ibu Lili berbagi pengalaman kepada ibu-ibu di lingkungannya terkait dengan menyusun anggaran. Jadi, anggap saja sekarang Mama Ana yang mau membagikan kepada kita semua terkait dengan bagaimana menyusun anggaran. Pada Mama Ana, saya minta bantuannya untuk membacakannya untuk kita semua. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga kita. Hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan, kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga
perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas seharian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu bagaimana? Mudah kan? Baik, terima kasih Mama Nai. Jadi terima kasih karena sudah membacakan cerita tentang Ibu Lili kepada kita semua. Jadi di situ diceritakan bahwa Ibu Lili ingin berbagi terkait bagaimana cara menyusun anggaran rumah tangga. Mungkin apa yang Ibu Lili sampaikan itu adalah ketika dia sudah pulang dari pertemuan P2K2 seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi baik, terima kasih Mamai. Jadi Ibu Lili membagikan pengalaman bagaimana menyusun anggaran rumah tangga, mencatat segala kebutuhan, terus membagi uang yang dihasilkan itu ke dalam amplop-amplop sesuai dengan kebutuhan. Mama sekalian, kita tidak dengarkan bersama beberapa poin terkait bagaimana menyusun anggaran dalam keluarga. Harapannya bahwa apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita didiskusikan bersama dapat kita laksanakan dengan baik sampai di rumah kita masing-masing, sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita rencanakan dapat membantu keluarga kita untuk berjalan dengan baik. Jadi mama sekalian, setelah ini sebentar kita istirahat sejenak, lalu kita akan lanjutkan sebentar dengan permainan atau yang sering disebut ice breaking. Jadi setelah ice breaking sebentar, baru kita lanjutkan ke poin-poin yang berikutnya. Terima kasih. Kita bangun Indonesia.